warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Suara Kota Senar rasanya. Kami dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini bersama saya Vivi di Lapor Sesi yang kedua di edisi hari Jumat 22 Maret 2024. Seperti biasa setiap hari Jumat kita hadirkan klinik udara dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Kita akan ngebahas seputar dunia kesehatan nih mitra Suara Kota. Jadi yang suka sama siaran kami yang satu ini pastinya Anda stay tune ya, nggak hanya dari frekuensi 101,7, Anda juga pasti kali ini lagi stay tune di Instagram live-nya RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk mendengarkan, untuk menyimak materi kita di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Oke mitra Suara Kota, alhamdulillah ini bulan puasa, masuk hari yang ke-11 Ramadan 1445 Hijriah. Insyaallah semoga kita bisa diberikan kelancaran atas ibadah puasa kita hari ini, ibadah-ibadah kita, dan semoga saja ibadah kita lancar hingga nanti hari kemenangan tiba. Insyaallah Allah. Oke, langsung aja nih. Kita sudah kedatangan narasumber yang tidak asing lagi, ini sering kita undang kehadirannya karena memang informasinya akan disampaikan beliau itu luar biasa, khususnya di bulan puasa ini wajib mendengarkan nih ya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini mitra Suara Kota dan mitra atau pemirsa Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ini Dr. Aris Kurnia Palupi, dokter gigi di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Memang baru saja hadir, bahwasanya masih ada pasien ya dok ya. Iya. Oke, nggak apa-apa dokter. Akan tetapi informasinya kita tunggu ya. Oke, dokter, sekilas profil dokter Aris di RSUD Dr. Muhammad Saleh sudah berapa lama nih dok mengabdinya? Saya di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh sejak 2009. 2009. Berarti berapa sudah ya? lama. 15 tahun ya. Wah, sudah lama itu. 15 tahun. Dokter senior nih. Ada juga sih. Oke, dokter di RSUD Dr. Muhammad Saleh ini selaku dokter gigi, spesialis atau gimana nih dok? Saya dari gigi umum, Mbak. Dokter gigi umum. Iya. Oke, melayani pemeriksaan gigi, kemudian penanganan dokter. Tindakan. Oke. Baik dokter, kita langsung ke pokok bahasan kita. Kita akan membahas seputar apa nih dok? Ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Kebetulan tanggal 20 kemarin, 20 Maret itu kan Hari Kesehatan Gigi Dunia. Iya. Kebetulan kita saat ini sedang menjalankan ibadah Ramadan. Saya ambil tema yang dekat dengan kehidupan kita seputar bau mulut. Ya betul, ini berkaitan banget dokter. Oke mitra Suara Kota yang mau gabungan sama kami di sini boleh aja. Mau tanya-tanya langsung, mumpung ada dokter gigi nih, konsultasinya gratis langsung loh ya. Di via WhatsApp kami di 081336460000, online-nya juga boleh ya di 0335427772. Dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, mungkin mau sharing melalui live Instagram dari RSUD Dr. Muhammad Saleh, silakan aja ya. Baik, dokter langsung saja. Nah, terkait sama bau mulut nih dokter. Nah, ini kenapa sih ya dok ya? Kenapa kita saat menjalankan ibadah puasa khususnya nih dok, bau mulut kita semakin hari semakin semerbak, menjelang berbuka tambah semerbak banget nih dokter. Tapi kalau menurut ini ya hadis, bau mulutnya orang berpuasa ini adalah bau surga gitu. Ini ada hubungannya nggak sih dokter, bau mulut dengan bakteri atau apa nih dokter? Kenapa bisa terjadi gitu dok? Bau mulut itu kalau dalam istilah medis ya, istilahnya halitosis gitu. Oke, halitosis ya. Nah, halitosis itu sendiri penyebabnya ada banyak. Nah, secara garis besar kita bisa kita kelompokkan jadi dua. Jadi dari dalam rongga mulut sendiri, sumbernya dari situ, atau dari tubuh kita yang lain, sistemik istilahnya. Oh gitu, ada dua ini Secara garis besar ya. Okay. Nah dari dua itu kalau misalkan dari sistemik bisa karena kita konsumsi obat-obatan tertentu, bisa juga karena penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan bau mulut khas, misalkan kayak orang yang kena diabetes, kencing manis gitu. Terus ada di gangguan pencernaan, entah itu lambung. Oh gitu Ada di gangguan pernafasan.
entah itu sinusitis kayak gitu-gitu, terus ada beberapa penyakit yang memang menyebabkan bau mulut. Ya. Oh gitu ternyata. Masalah di ginjal juga bisa. Itu yang dari sistemik. Ya. Kalau yang dari rongga mulut, ya seputar rongga mulut kita bisa jadi dari kebersihan mulut kita yang kurang, dari karang gigi juga bisa, dari lubang atau karies gigi bisa. Tuh. Terus kita makan makanan tertentu kayak pete gitu bawang yang berbau menyengat ini pasti akan menimbulkan bau mulutnya. Terus juga pada yang khas itu pada perokok. Ya perokok itu bau mulutnya perokok itu khas. Beda dengan meskipun sama-sama sama-sama bau gitu ya. Beda dengan bau mulutnya yang bukan perokok. Mungkin bercampur sama nikotin lainnya, zat lainnya gitu. Oh gitu. Terus terkaitan dengan puasa, bisa karena kita kurang cairan. Oh bisa menyebabkan bau mulut ya dong? Ya makanya tadi Mbak Sri bilang semakin menjelang berbuka kok semakin semerbak ya. Gitu dok. Soalnya kita juga seharian beraktivitas, keluar keringat, gitu. Jadi semakin kandungan cairannya semakin menurun maka bau mulut akan timbul gitu. Ini hubungannya kaitannya dengan yang namanya puasa tadi ya doknya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bau mulut itu terjadi sistemik, kemudian dari rongga mulut maupun ini karena kandungan cairan gitu ya dok. Oke, dokter, ini kan memang puasa nih dok. Ada kalanya orang itu begini mikirnya, aku kalau nggak pagi habis sahur, kemudian menyikat giginya di pertengahan hari, pas inget gitu, ini nanti puasa aku batal, misalnya seperti itu dok. Akhirnya enggak deh, ditunda aja sikat giginya. Padahal pagi hari tuh lupa mau sikat gigi, ketiduran. Nah, malam harinya juga seperti itu, dokter mau gosok gigi udah ngantuk. Nah, ini mungkin yang lebih diperhatikan lagi ya dok ya. Iya, yang kalau terkait ini ya, kita misalkan bau mulut, gimana sih caranya dari kita nggak bau mulut? Betul gitu dokter. Ya. Nah, kalau terkait dengan penyakit atau obat-obatan yang harus kita konsumsi, itu kan kita ya memang nggak bisa menghindari pada orang-orang dengan kondisi tertentu. Nah, kita cuma bisa mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Salah satunya di kebersihan rongga mulut, terus juga di karang gigi. Bau mulut ini saya pernah baca artikel ya Mbak, itu penyebab ketiga terbesar orang mengunjungi dokter gigi. Kelihatannya sepele tapi ternyata banyak orang yang mengganggu terus bikin nggak pede. Makanya orang penyebab terbesar ketiga orang datang ke dokter gigi dan keluhan bau mulut gitu. Kebersihan mulut ini nggak cuma sekedar sikat gigi aja Mbak. Sikat gigi juga sama-sama menyikat gigi, kadang-kadang kita juga kurang bersih, itu juga berpengaruh. Terus kemudian cara menyikatnya, waktu menyikatnya, bagian-bagian yang disikat, seperti itu. Nggak cuma gigi yang perlu kita sikat, lidah juga perlu kita sikat. Apa untuk lidah ini ada ini alat tertentu dok? Apa sama? Sikat itu aja deh, adanya itu gitu. Ada alat-alat tertentu yang memang dipasarkan gitu untuk lidah ada, cuman kan terbatas ya Mbak ya, nggak banyak juga di pasaran. Tapi kita bisa ngakali dengan sikat gigi yang lembut itu. Terus ada juga produk sikat gigi yang dibaliknya di kepalanya, itu kan kepala sikat itu ada yang bagian sikatnya, di belakangnya itu ada yang bergerigi, itu bisa digunakan untuk menyikat lidah. Tapi tidak semua sikat gigi seperti itu ya dok? Tidak semua sikat gigi seperti itu. Ada yang khusus ya. Produk-produk tertentu yang baliknya itu kepalanya bagian belakangnya bergerigi dan bukan dari plastik, kayak ada karet gitu loh Mbak. Oke, iya. Jadi untuk nyikat itu masih bisa. Kalau plastik kan licin ya. Iya, nggak bisa. Kotorannya itu nggak katut, nggak kena gitu. Kalau karet masih bisa. Tuh. Terus juga kalau pada orang-orang yang pakai gigi palsu Mbak. Iya. Kalau pakai gigi palsu ini kan rentan sama bau ini dong. Nah, gigi palsu sendiri kalau di kedokteran gigi itu ada dua macam, yang cekatan dan yang lepasan. Yang cekatan itu yang permanen gitu. Yang permanen ini tapi bukan yang permanen disekatkan ke gusi ya Mbak, itu nggak boleh. Oh gitu. Cekatan itu permanen disekatkan ke gigi sebelah-sebelahnya.
berarti kayak di lem gitu ya? Dilem ke gigi sebelah-sebelahnya Iya. lemnya, bukan ke gusinya. Heeh. Kalau yang dilem ke gusinya itu tidak boleh, di gusi itu tidak boleh ditempeli di lem dengan apapun. Kenapa ya, Dok? Kenapa? Kenapa ya, Dok? Kenapa tidak bolehnya? Heeh. Ya bisa menyebabkan iritasi di gusinya, menyebabkan infeksi. Kalau misalkan di bawahnya masih ada sisa akarnya, bisa jadi infeksi dari sisa akar itu, gitu. Gitu. Yang Oke. kalau yang cekatan seperti itu, perawatannya sama dengan gigi asli, jadi cukup dengan menyikat gigi seperti itu ya. Tapi kalau yang lepasan itu yang perlu kita perhatikan. Oke, yang lepasan gimana nih, Dok, cara perawatannya gitu? Tiap hari kalau kita sikat gigi, kalau yang lepasan tuh gigi palsunya dilepas, Lepas ya, nggak itu digosok gitu ya? digosoknya di luar. Di luar, Jadi oke. kita menyikat gigi tidak pakai Gigi gigi palsu. palsunya. Gigi palsunya Dilepas itu dulu. dibersihkan, dilepas dulu, dibersihkan di luar mulut. Karena kadang di bawah bagian yang nempel ke gusi, Iya. itu kadang ada sisa makanan yang nyelip-nyelip gitu. Kalau nggak kita lepas kan nggak bisa bersih. Betul. Kalau cara membersihkannya gigi palsu ini gimana supaya nggak bau, nanti bakterinya udah bersih banget gitu? Apa perlu ada bahan tertentu kemudian direndam, nanti apa digodok lagi supaya bakterinya mati maksudnya? Enggak. Kalau untuk bahan tertentu ada memang di pasaran bahan-bahan yang untuk membersihkan gigi palsu, jadi bentuknya kayak tablet tapi gede gitu ya. Iya. Itu dimasukkan ke air, gigi direndam. palsunya direndam di situ, itu ada. Kemudian Tapi dibersihkan dulu ya Mbak, Ya. dibersihkan, Kemudian, kemudian direndam dengan larutan bahan tadi itu. oke. Tapi kalaupun enggak, ya asalkan kita jaga setiap hari setelah makan terutama ya, dan sebelum tidur kita bersihkan, insya Allah enggak tahu sih. Oh gitu, Dok, ada nggak sih pasien yang pernah mengeluhkan gigi palsunya ini menyebabkan selain bau mulut menyebabkan bakteri sehingga ada luka atau bagaimana, infeksi atau bagaimana, ada? Biasanya yang seperti itu yang dicekatkan ke gusi. Oh gitu. Apa semua dokter gigi melakukan itu atau sudah ada SOP-nya sendiri? Kalau kami di dokter gigi itu kami enggak akan melakukan seperti itu. Oke, berarti ini yang ada di luar sana. Yang bukan nakes, yang memang apa ya, mungkin dari belum inilah Mbak ya, secara keilmuan kesehatan Ya. juga. Berarti tidak sekolah kedokteran gigi maksudnya, Dok ya. Ini yang di luar sana ya. Memang memang sih kalau pengen murah memang milihnya masyarakat tuh ya gitu. Tapi kalau pengen sehat lebih baik ke ahlinya aja gitu supaya lebih aman, nggak ada sesuatu. Tapi ada nggak sih dokter seperti itu? Kemudian ditangani sama dokter Aris? Ada nggak? Di rumah sakit ya. Banyak. Ya enggak banyak setiap hari ada sih, enggak, cuman ya beberapa kali lumayan lah, lumayan sering. Itu sampai kepalanya sampai apa sih? Sampai buka, sampai gusinya luka, macam-macam. Terus Apalagi yang di bawahnya masih ada sisa akar yang seharusnya diambil dulu sebelum dipasang gigi palsu, itu malah ditumpuk. Sudah ditumpuk, gigi palsunya nggak bisa dilepas, kotoran numpuk, akhirnya infeksi. tindakan apa yang selama ini yang paling parah nih, Dok, yang dilakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut? Ya intinya dihilangkan sumber infeksinya, gigi palsunya dilepas, nanti Akarnya. sisa akarnya kalau ada sisa akar diambil. Oh, itu termasuk tindakan operasi nggak sih, dokter? Apa ya? Tergantung keparahannya Mbak. Oh gitu, ada yang sampai pas seperti itu ya, Dok. Sedih deh ya. Alih-alih pengen murah meriah ya, akhirnya membahayakan. Nah, memang sih terlihat atau terdengarnya itu sepele ya, Dok. Iya. Gigi harus gigi gitu ya. Tapi luar biasa giginya. Kalau giginya sakit nggak bisa makan itu. Nggak bisa makan, Nggak bisa nggak bisa senyum, Nggak bisa senyum, Nggak bisa marah-marah dia. nggak ada yang jenguk lagi. Nggak ada yang jenguk lagi, ini yang parahnya. Oke, memang kalau sakit gigi tuh luar biasa sakitnya ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan sakit gigi, bahkan sakit gigi ini bisa menyebabkan bau mulut juga ya, Dok ya. Karena memang bakteri yang ada di dalam mulutnya mungkin kurang melakukan kebersihan mulut ya, bau mulut dan Seringkali
pasien-pasien itu menjelang Ramadan Iya. itu datang minta dibersihkan karang giginya. Oh, gitu. Biar enggak bau mulut selama Ramadan itu enggak terlalu semerbak gitu. Ya, karena ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya selain karang gigi juga tadi yang lubang. Sebenarnya enggak harus nunggu bulan Ramadan sih Mbak ya. Betul. Kalau ada lubang ya segera aja ditambah. Kalau ada sisa akar segera diambil mumpung belum infeksi. Kalau ada karang gigi segera dibersihkan, dan perawatannya di rumah ya tadi itu dibersihkan termasuk lidahnya. Apalagi kalau yang nggak punya gigi, kurang-kurang giginya, maksudnya mau pasang gigi supaya hari raya terlihat sempurna gitu. Ini juga pemasangannya harus benar-benar diawasi dan ditangani oleh ahlinya ya dok ya, nggak serta-merta memasang gigi, karena memang ada prosedur yang harus dilewati dari mulai pemeriksaan. Kemudian kalau gigi pun juga melewati pemeriksaan ini nggak sih dokter, apa namanya, kayak misalnya tekanan darah, kemudian gula darah, melalui pemeriksaan kesehatan nggak sih? Kalau tindakan gigi yang membutuhkan misalkan kayak pencabutan yang ada menimbulkan luka, ya pastinya ada Mbak. Oke. Jadi memang kalau pada akhirnya dilihat mulai dari A sampai Z penilaiannya juga. Kalau mau pasang gigi palsu pun kita lihat kondisi gusinya sudah siap nggak dipasang gigi palsu. Nggak serta-merta langsung dipasang ya dok ya? Sudah siap nggak? Kalau belum siap ya kita siapkan dulu. Oh gitu, disiapkannya gimana nih? Diobati atau bagaimana dok? Kalau misalkan bekas cabut sudah dicabut misalkan ya, kalau sudah dicabut ya gusinya itu sudah sembuh apa belum? Oh gitu, nggak ada luka mengarah. Ada bagian yang tajam apa enggak tulangnya. Oh, gitu. Kalau misalkan belum dicabut ya dicabut dulu. Kemudian kalau gigi berlubang juga menjadi penyebab salah satu bau mulut terjadi. Nah, ini karena mungkin saat kita makan sisa-sisa makanan tuh masuk, kemudian nggak sempurna menyikat giginya, membersihkannya, sehingga bakteri itu numpuk di sana dan jadi berlubang bau mulut gitu. Nah dok, misalnya kalau gigi berlubang, tindakan apa yang tepat dok? Apa dicabut karena sakit gigi terus, atau cukup dibersihkan kemudian ditambal? Sebisa mungkin kalau masih bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Jadi dilihat kondisi lubangnya. Kalau kondisi lubangnya masih bisa dipertahankan, masih bisa dirawat, kita sarankan untuk dirawat. Kalau memang sudah tidak bisa, ya mau tidak mau harus diambil. Tapi kadang pasien itu gini Mbak, pengennya cepet, pengennya cepet, sudah tidak sabar, ingat-ingat kemarin sakitnya gitu. Padahal ada kondisi lubang yang masih bisa ditambal, tapi sebelumnya harus melewati perawatan dulu. Jadi tidak bisa sekali datang langsung selesai, itu tidak bisa. Jadi harus bertahap lah. Kunjungannya harus bolak-balik. Itu yang kadang pasien tidak telaten, kemungkinan juga sibuk mungkin ya gitu. Terus kadang juga sudah pas ya mau perawatan, tapi tidak sampai tuntas. Pas tengah-tengah berhenti, tidak balik, akhirnya balik lagi pas sudah sakit lagi gitu, ada juga. Oh gitu, jadi kan memang ada pengalaman nih dok ya, dari beberapa orang. Ini ditambah tapi kok bolak-balik sih suruh datang kayak gitu kan. Ini keonges sih. Jadi bolak-balik harus datang, kemudian dilepas lagi terus dipasang lagi. Ini kapan mau selesainya gitu. Memang perawatan itu. Oke. Kira-kira kalau perawatan dilihat kondisi giginya dan sekitarnya, atau dilakukan beberapa kali gitu biasanya kunjungannya hingga nanti ditambal dengan sempurna gitu. Kunjungannya tergantung kondisi giginya juga ya, tapi rata-rata ada yang sampai 5-6 kalian. Oh gitu, banyak ya Mbak? Oh iya banyak. Biasanya jeda waktunya antara satu mingguan, sekitar itu. Seminggu sekali. Ya tergantung kondisinya juga sih. Ada yang sampai lama nggak sih dok maksimal? Lama berapa kalinya gitu ya, tergantung kondisinya. Kalau dia nanti sakit lagi otomatis kan kita perawatannya beda lagi ya, apalagi kalau dihentikan makin lama loh ya. Nambah ada dok waktunya dok gitu. Karena dihentikan balik-balik sudah habis giginya, sudah tinggal akar. Ya mau tidak mau harus dicabut ya gitu. Terus iya, spekulasi di masyarakat nih dok, kalau dicabut nanti ini katanya kena sarafnya gitu, kemudian nanti buta, nanti gini. Hah, seperti itu kan? Sampai seperti itu kan dok? Enggak ya?
kena saraf, tiap gigi itu punya saraf, Mbak. Oke. Makanya kalau kita lubang sakit gigi itu karena ada saraf giginya, makanya bisa merasakan sakit. Oh, berarti saraf giginya itu masih bagus ya, masih Ya, bisa masih. masak. Nah, itu makanya kalau kena sarafnya ya kena saraf giginya, otomatis kalau giginya diambil, saraf giginya juga ikut kan. Tapi kalau sampai ke mata atau insya Allah enggak, asalkan pasiennya enggak punya penyakit-penyakit yang memang bisa mengarah komplikasi ke arah sana, resikonya ke arah sana. Jadi saya mikir banget nih dok, apa hubungannya ya saraf gigi dengan mata ya? Kalau gigi infeksi bisa menyebar, infeksinya bisa Infeksi ya? menyebar ke mata, itu ada. Bisa menyebar ke mata, ke sinus, itu bisa. Tapi Boleh. kalau saraf itu kan masing-masing ya, Ya, saraf beda. mata beda, saraf gusi ya Gigi mata beda. gigi beda. Jadi seperti itu ya mitra suara kota, mitra dengar semuanya. Jadi jangan ini deh, lebih baik jangan mendiagnosa sendiri deh, lebih baik langsung ke ahlinya, tanyakan konselingnya dok ya. Ini harusnya bagaimana? Kalau memang tidak bisa dipertahankan, otomatis nanti tindakan dari dokter adalah untuk dicabut hingga ke akar-akarnya. Ya kalau memang masih bisa dipertahankan, ya diobati ya dok ya. Sebisa mungkin Sebisa mungkin Terus dipertahankan. ini lagi Mbak, kadang-kadang pasien itu sudah tidak sabar, pengen segera dicabut Ya. karena kesakitan. Akhirnya waktu kita tanya-tanya, kita anamnesa itu jawabnya misalkan ditanya sakit nggak semalam, enggak gitu kan ya, padahal sakit Iya. ya. Ada yang soalnya tahu nanti kalau bilang sakit dokternya nggak mau nyabut. Iya. Bilangnya enggak, ternyata sakit ya. Waktu dijabut akhirnya gagal. Oh gitu. Harusnya jujur ya dok ya. Ya. Apa beda dok? Yang sakit sama nggak sakit saat mau dicabut dok? Kalau dalam kondisi sakit masih ada infeksi di sekitar gigi itu, sebelum kita cabut kan kita bius Mbak. Iya. Nah kalau ada infeksi di sekitar gigi itu, biusnya itu nggak bisa jalan. Jadi meskipun sudah dibius masih tetap kesakitan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang lebih ini lagi, bahaya lagi, kita cabut gigi itu kan pasti ada darah ya Mbak. Iya. Nah, darah itu artinya ada pembuluh darah yang rusak di situ. Nah, kalau ada infeksi, ada bakteri kan otomatis, nah bakterinya itu bisa masuk ke pembuluh darah, masuk ke aliran darah, ya dia ikut ngalir kemana itu. Nanti kumannya itu nempelnya berhentinya di mana ya kita nggak tahu. Itu yang bisa menyebabkan infeksi di tempat lain. Nah itu dia. Jadi takut nih. Tapi untuk mitra dengan semua masyarakat Kota Probolinggo semuanya yang mendengarkan, karena kita streaming ya dok ya, bisa didengarkan oleh siapapun dimanapun. Jadi kalau memang urusan gigi memang nampaknya sepele, tapi nggak boleh disepelekan gitu ya dok ya. Kalau ada sesuatu langsung saja ke dokter gigi untuk melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dengan benar dan tepat. Oke, ini ada yang masuk dokter komentar di kolom Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dok, gigi geraham saya ini dari Febri ya, _0912. Dok, gigi geraham saya hampir habis, jadi lubang dan setiap lubang itu seperti pecah dan hitam dalamnya. Itu faktor apa ya dok? Apa kurang kalsium? Langsung aja dokter. Kalau kalsium itu memang bentuk gigi dan tulang. Iya. Cuman pembentukannya waktu kita masih di Dalam kandungan. dalam kandungan dan kita masih bayi, masih kecil. Iya. Gitu. Kalau setelah kita dewasa, kita sudah tidak bisa nambahin kalsium untuk masuk ke gigi ya Mbak ya. Iya. Kalau ke tulang masih bisa, kalau ke gigi sudah tidak bisa. Nah, kita tinggal perawatan aja. Gimana ngerawatnya biar tidak lubang. Dan lubang gigi itu disebabkan oleh sisa makanan terutama. Iya, masih menempel. Yang masih menempel dalam jangka waktu lama. Oke. Sekian jam gitu. Akhirnya giginya jadi lunak, lubang. Lubang kropos. Habis. Nih, hampir habis. Tapi kalau akar masih menancap nggak sih dok? Akar masih. Akar itu masih, jadi meskipun mahkotanya sudah habis karena akar, mahkotanya sudah tinggal rata dengan gusi, tapi karena akar itu tertanam di tulang, ya, jadi masih ada. Jadi tetap harus dicabut ya. Tetap harus dicabut. Susah nggak sih dok? Susah kayaknya harus nyongkel gitu. Nggak aman mitra suara kota karena alat-alatnya juga aman ya dok ya. Gitu, oke. Asalkan tadi jujur Mbak, Iya. waktu ditanya. Betul, harus jujur. Sakit nggak semalam gitu. Biasanya kita tanya ada obat-obatan tertentu yang rutin dikonsumsi nggak, ada darah tinggi nggak, ada kencing manis nggak, ada penyakit
kejadian. Itu berpengaruh ya dok? Berpengaruh. Kalau misalnya ada obat-obatan tertentu yang dikonsumsi, nggak boleh nih dok? Ada obat-obat tertentu yang berpengaruh waktu kita nanti waktu pencabutan dan setelah pencabutan. Oh gitu. Efeknya apa ya kira-kira? Ada orang-orang yang minum pengencer darah. Oh iya, oke. Oh gitu ya, harus jujur dong pokoknya ya, nggak boleh bohong nanti puasanya batal. Oke, ini kan tadi lubang seperti pecah dan hitam dalamnya. Hitam ini apa ya dok? Ya, gigi, proses pembusukan gigi. Oh Nah, gitu. itu kan juga merubah warna. Betul. Dan meskipun tadi yang berhubungan dengan bau mulut tadi ya Mbak ya, Ya. meskipun kita sudah sikat gigi bersih, terus lubangnya juga sudah kita bersihkan, kelihatannya Ya. sudah bersih, padahal di dalam lubang gigi itu proses gigi karies itu Ya. gigi kita yang awalnya keras itu jadi lunak. Nah, itu juga sarangnya kuman, sarang bakteri di situ. Jadi meskipun kelihatannya bersih tetap bisa menyebabkan bau mulut. Tetap tadi yang warnanya hitam ya. Iya. Sama kayak gigi anak-anak yang karies gitu ya dok. Iya. Jadi agak melunak gitu ya. Memang lunak. Gitu. Ini yang menyebabkan bakteri itu menempel. Akhirnya ya seperti Jadi itu. rumahnya. Jadi rumahnya. Akhirnya dikit-dikit dibolongin nih. Bukan ada ulatnya. Ada ulatnya kan dok? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Cuman itu pembusukan, proses pembusukan. Oh berarti mitos nih. Yang ada ulatnya itu bukan gigi Mas Wahyu. Yang ada ulatnya itu makanya yang udah membusuk ya. Tapi setidaknya bakteri yang ada di dalam rongga mulut kita, di sela-sela itu memang harus benar-benar kita perhatikan, dibersihkan. Kalau nggak seperti itu giginya mau berubah, nggak mau kan? Nah untuk itu ya harus benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan gigi gitu ya dok ya. Oke, jadi bukan kurang kalsium, kalau kalsium terbentuknya mulai di dalam kandungan dan pembentukan saat bayi ya dok ya. Bisa kurang kalsium tapi kita sudah enggak bisa. Sudah nggak bisa nambahin nambahin kalsium di gigi. Ya, perawatannya ya, gitu ya, Mas atau Mbak Febri nih. Kemudian faktor apa ya dok? Ya faktor kurang kebersihan ya. Dok, ya. Kalau kita sudah dewasa itu faktornya. Emang cara yang baik menggosok gigi itu seperti apa ya dok? Kalau untuk orang dewasa kita ingat-ingat ininya merah putih dari arah gusi yang merah ke gigi, Ke gigi. yang putih. Oke. Satu arah. Oke. Nah, Satu itu arah. untuk orang dewasa. Karena bentuk gigi dewasa sama bentuk gigi anak-anak itu beda Mbak. Beda ya. Oke. Secara garis besar kalau orang dewasa itu bentuk giginya terutama geraham itu agak menggembung gitu loh Mbak. Jadi kalau kita nggak bersihkannya nggak hati-hati, nggak teliti, itu sisa makanan masih nyantol di situ, masih nyelip-nyelip di situ. Tapi kalau perlu juga kita pakai dental floss, benang gigi. Benang gigi. Oke. Perlu nggak sih dok kita pakai cairan untuk membersihkan gigi yang ada di luar sana? Itu kan banyak ya. Dikumur pakai ini supaya Nggak bakterinya nggak bau, bakterinya hilang kayak gitu. Perlu nggak sih dok seperti itu sebenarnya? Boleh, asalkan jangan dalam jangka waktu lama. Oh nggak boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena tadi yang disampaikan Mbak Vivi tadi ya, membunuh bakteri. Iya. Padahal di dalam mulut kita itu bakteri, jamur itu dalam kondisi kita sehat ya, Iya. itu seimbang jumlahnya. Jadi istilahnya flora normal, seimbang jumlahnya, saling menjaga. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat juga. Oh gitu, di dalam mulut ada seperti itu Iya. ya? Sama kayak badan ya? Itu kita perlu juga, kita perlukan. Kalau kita pakai obat kumur dalam jangka waktu lama, ada bakteri-bakteri tertentu yang dia mati, jumlahnya sedikit, nanti yang lainnya jumlahnya meningkat, itu malah timbul masalah lain. Makanya kalau ke dokter gigi yang disarankan untuk pakai obat kumur itu dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan karyawan yang banyak atau pasien yang kondisinya nggak bisa menyikat gigi dengan baik, misalkan setelah operasi gigi, setelah pencabutan atau dia kondisi sakit, dan itu pun kita sarankan bisa 1 minggu, maksimal 1 minggu. 1 minggu sekali. Bukan, maksimal 1 minggu. Oke, jangka pemakaiannya. waktunya ya. Nggak boleh lebih dari Nggak boleh lebih dari itu. Nanti biasanya kontrol lagi. Oh gitu. Aman nggak sih dokter kira-kira menggunakan larutan seperti itu untuk orang-orang tertentu kayak misalnya yang punya riwayat penyakit tertentu misalnya dokter? Boleh nggak sih kayak gitu?
Kalau obat yang sudah dipasarkan itu kan sudah melalui berbagai macam perizinan ya Mbak, insya Allah aman. Cuman yang diperhatikan jangka waktunya dan waktu kumur-kumurnya, jangan terlalu lama. Terutama kalau beda-beda sih ya di tiap merek itu kan ada sarannya ya, ada aturan penggunaan. Nah itu jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama bisa mengiritasi juga. Oh gitu. Kandungannya. Iya oke. Kalau puasa gini mungkin disarankan nggak sih dok? Boleh disarankan kalau memang Asalkan kita butuh nggak ya. umurnya ini ya tengah-tengah hari lagi ya dok. Jadi seger banget. Iya. Itu nanti jatuhnya ini ya Mbak ya, apa makruh nanti. Seger banget soalnya. Oke mitra suara kota yang mau gabungan mau tanya-tanya langsung boleh loh, jangan saya aja dong yang tanya, rugi kalau anda nggak tanya nih ya. Silakan anda bisa gunakan line WhatsApp kami di 08133640.000 atau online-nya di 0335427772 atau melalui kolom komentar melalui live Instagram yang kali ini lagi kita tayangkan ya di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ada nggak sih Mas Bayu? Oke, kayak nampaknya masyarakat Kota Probolinggo itu udah pada ngerti loh dokter ya, bahwasanya kesehatan gigi itu perlu dijaga apalagi di bulan puasa ini. Oke dokter, ini ada misalnya ada ini apa namanya pasien yang menggunakan behel, apa sih istilahnya behel itu dok? alat orto ya, bracket gitu ya. Ya bracket. Nah itu bisa menyebabkan bau mulut juga nggak sih dok? Bisa kalau pembersihannya Nggak bener ya dok? kurang. Kurang. Karena saya sendiri pernah pakai Mbak, Iya. itu memang bersihkannya ekstra. Oh, gitu. Nah, kan bayangin aja kalau gigi kita itu kan teksturnya cenderung halus ya, Iya, rata. rata. Nah, kalau kita pasang kasih bracket, pakai bracket di gigi Ada itu bagian kan polisi tidurnya. itu sebenarnya sikatnya juga khusus. Khusus ya? Ya, Oh, sikatnya ada. khusus. Ada sikatnya yang kecil gitu, jadi bisa masuk ke Ke sela-selanya, masuk di bawahnya kawatnya, Kawatnya. kan ada kawatnya yang bisa dimasuk situ. Memang harus ekstra ya, lebih lama sikatnya, bersihkannya lebih lama, satu-satu dimasukin satu-satu. Ya, perjuangan banget kayak gitu ya. Itu memang ini bisa menyebabkan bau mulut kalau kurang. Kalau bersih ya dok ya, caranya juga beda ya dok. Mungkin caranya juga sama ya dari merah ke putih. Sama nggak sih dok? Kalau sikat giginya yang khusus tadi itu Mbak ya, ada dua jenis Mbak ya. Dua jenis yang kecil-kecil yang dimasukkan ke sela-sela itu tadi. Terus ada sikat giginya itu bentuknya cekung di tengah, sama kita lihat sekilas sama seperti sikat gigi biasa, cuman Ya, bagian tengah sikatnya, itu, bagian sikatnya yang di tengah itu lebih cekung. lebih ke dalam. Nah, Oh gitu. jadi lebih pendek, bulunya lebih pendek. Oh itu ya. Gitu. Karena itu untuk nanti yang dilewati Sama kilau bracketnya, kawatnya. nah, itu. Oh, Karena kalau terlalu keras nanti bisa lepas juga kan Pak? iya, kalau lepas berarti nanti. Baik, mitra suara kota, memang waktu kita udah mepet nih dokter, tapi masih ada beberapa yang pengen kita bahas ya, terkait sama bau mulut. Nah, ada makanan tertentu yang menyebabkan bau mulut itu nampak susah untuk dibersihkan walaupun sudah mengikat gigi nih dok. Kemudian pakai larutan yang tadi kita sebutkan tadi di pasaran banyak nih dok. Selain pete, tadi pete ini luar biasa ya dok ya, bisa sampai menempel gitu ya dok ya. Bahkan menurut saya BAB aja kita sudah ini ya dok ya. Nah ini gimana cara mengatasi kalau gitu? Padahal suka nih pete. Bagaimana nih dok, ada cara khusus nggak sih dokter atau mungkin tips untuk tetap masih bisa mengkonsumsi pete tapi bau mulut ini nggak nampak banget gitu? Ya tadi itu, ini setelah kita konsumsi pete, kita konsumsi yang semisal buah atau sayur yang Menetralisir ya, ya. di dalam mulut itu biar yang nempel tergantikan yang lainnya. Terus kemudian juga minum air putih. Iya. Nah itu kan Mungkin biar kandungan dia- air di dalam tubuhnya juga lebih. Tapi kayaknya lebih enak itu habis makan pete yang berbau-bau gitu, dinetralisir sama buah durian gimana dong? Ditambah itu. ditambah bau deh gitu. Selain makanan minuman yang bisa menyebabkan bau mulut, apa lagi dok?
kebersihan mulut sudah kita bahas. Kemudian apa lagi dok? Kalau tadi itu ya apa? Karies sudah tadi Karies ya. sudah. Karies sudah. Terus kemudian Infeksi pada mulut juga infeksi udah. juga. Mulut kering karena memang kekurangan cairan udah nih Hmm. dok. Nah, apalagi nih? Apa berhubungan dengan pola hidup kita nggak sih dok? Kan berhubungan nggak sih? Bisa kan ada orang-orang dengan apa ya, diet tertentu, itu juga bisa menyebabkan bau mulut yang ya, cuman itu kan tergantung diet, itu kan tergantung kondisi kesehatan kita juga ya mbak ya. Kalau memang badan kita butuh dengan diet itu biar lebih sehat misalkan ya berarti kita kontrol hal yang lainnya yang bisa kita kontrol, seperti tadi kesehatan kebersihan rongga mulutnya gitu. Oh gitu. Kemudian ada pengaruh juga nggak sih dokter kondisi orang tertentu selain penyakit yang memiliki riwayat sakit tertentu, ibu hamil mungkin, hormonal Ya. itu namanya. Oke, itu juga menyebabkan bau mulut dok? Bisa menyebabkan bau mulut. Terus kalau seperti itu cara mengatasinya gimana nih dok? Kalau Kembali lagi nih dok. Iya, kalau hormonal terutama ibu hamil kita ya nggak bisa memanipulasi hormonalnya ya. Betul dokter. Jadi kita kontrol yang bisa kita kontrol tadi itu mbak kuncinya. Menjaga kebersihan rongga mulut, gigi dan apa yang ada di dalam mulut. Karena memang ini adalah media untuk bisa memasukkan sesuatu nutrisi untuk tubuh kita. Ini awal mulanya di sini ya dok ya. Dari mulut. Apa yang masuk dalam mulut kita nanti yang dikelola dalam tubuh kita ini menghasilkan outputnya aktivitas ini ya dok ya. Oke, misalnya nih dok, kalau makanan tertentu kemudian ini yang bisa mempengaruhi tubuh nih, ini melewati mulut nih, kemudian ada makanan tertentu yang bikin gigi ini nggak terima banget nih, mungkin ada penyakit tertentu mungkin kali ya dok ya, kalau seperti itu. Nggak terima gimana sih? Maksudnya misalnya diabetes nih, misalnya diabetes. Ini kan nggak boleh terlalu banyak tinggi ya kadar gula. Juga kalau kata orang sih makan yang manis-manis, kalau nggak diimbangi dengan air putih, nggak menjaga kebersihan mulut, ini giginya bisa rusak. Apa memang gula itu menyebabkan gigi rusak nggak? Gula yang menempel di gigi dalam jangka waktu lama. Oh gitu. Gula ini bukan berarti yang manis-manis saja mbak, tapi karbohidrat. Karbohidrat itu kan juga dipecah jadi gula. Nanti kalau menempel di gigi dalam jangka waktu lama, itu jadi asam, tadi giginya jadi lunak, akhirnya lupa. Oh gitu. Ini anak kecil utamanya ya dok ya. Makanan yang karbohidrat yang manis, lengket. Oke, gitu ya mitra. Kalau asalkan setelah itu dibersihkan sih nggak nempel di gigi dalam jangka waktu lama, nggak masalah untuk giginya loh ya. Kalau untuk kesehatan yang lainnya ya beda lagi. Oke. Kalau penggunaan KB nggak pengaruh ya dok? Penggunaan KB dengan bau mulut. Tadi kan hormonal ya. Kemudian kalau lansia, orang tua mempengaruhi nggak sih dok? Orang tua tadi itu mbak, pengaruhnya ke kandungan air dalam tubuh. Iya, semakin ini kan semakin berkurang ya. Terus kemudian juga pengaruhnya misalkan orang tua yang pakai gigi palsu, juga pengaruhnya ke situ. Apalagi kalau orang tua itu aduh sakit semua, sudah malas ke kamar mandi, malas mau gosok gigi. Nah itu dia dok, salah satunya. Kemudian minum obat-obatan ya kalau udah tua biasanya kan dok ya. Oke, kemudian kapan harus kita lakukan pemeriksaan ke dokter gigi nih dok, ahlinya nih, kalau kita pas ada bau mulut atau ada bau mulut yang khas baru kita mau berangkat. Kalau nggak ada, biasa-biasa saja seperti biasa, udahlah malas kita. Sebenarnya disarankan ya kita kontrol untuk periksa gigi itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Meskipun tidak ada keluhan, karena karies atau lubang gigi itu juga awalnya tidak ada keluhan. Awalnya juga kita tidak merasa, tidak terlihat. Kalau kita ngaca sekilas cuma ada kelihatan hitam-hitam di geraham, garis-garis hitam. Padahal itu sebenarnya awal dari lubang. Lubang yang masih kecil, belum kelihatan lubangnya. Awalnya gejalanya hitam-hitam tadi, tapi di dalam sudah ada. Kalau tidak segera diatasi,
kita menyebabkan itu. nggak kontrol, kita nggak tahu, kita nggak periksa, ya akhirnya lama-lama besar. Setelah ada keluhan baru kita periksa. Agak terlambat. Terlambat banget mungkin ya. Sampai habis tadi. Iya. Karena keropos dan tinggal hitam-hitam itu. Iya. Itu pembusukan gigi ya dok ya? Ya, kalau sudah seperti itu ya sebaiknya diambil biar nggak ada infeksi. Oke, ada tips atau cara mengatasi bau mulut apalagi di bulan suci Ramadan nih dok? Kalau di bulan suci Ramadan, usahakan kita siang memang berpuasa ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi saat malam setelah berbuka, kita usahakan konsumsi air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Terus kemudian juga kebersihannya dijaga, terutama setelah makan, kebersihan mulutnya, sikat gigi. Setelah berbuka sikat gigi ya dok. Kemudian setelah sahur, setelah ya, sahur gosok gigi. Sebelum tidur? Sebelum tidur juga. Kalau tadi setelah berbuka boleh, monggo. Kalau masih sikat gigi nggak enak karena mungkin ada yang nyelip gitu, monggo. Takut bau amis pas sholat tarawih. Ya, yang terutama yang sebelum tidur. Kalau mana? Oke, sama sesudah sahur. Sesudah Karena sahur. nanti sepanjang hari kita berinteraksi sama orang. Bahaya nih. Iya. Kemudian kalau minum air putih seberapa banyak sih dok untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita? Karena kan penyebab bau mulut salah satunya menurut dokter, kata dokter tadi kan adalah kekurangan cairan. Sebenarnya seberapa sih dok? Rata-rata untuk orang dewasa kebutuhannya sekitar 2 liter. 2 liter. Kalau digelaskan berapa ya dok? Kalau gelas itu ada yang 200, 220 sekitar segitu ya, mungkin sekitar 10 gelas, 8-10 lah, 8-10 gelas. Oke, karena memang puasa berarti diminishnya di malam ya. Di malam. Tapi bisa kok 8 hingga 10 gelas tuh bisa kok dok. Apalagi pas terawih tuh kan lagi hostnya di rumah 2 gelas nih. Kemudian tadi sudah disampaikan juga dokter tipsnya adalah mengkonsumsi buah-buahan juga ya dok ya. Mengandung bergilir juga asalkan bukan salah satunya buah durian. Podoai. Selain untuk gigi juga untuk kesehatan tubuh kita penting juga ya mbak. Cairan, buah-buahan, Betul. Yang disarankan apa nih dok? Yang aman gitu loh dok. Kalau untuk gigi ya, nah, itu yang banyak mengandung air. Kayak misalnya semangka. Boleh. Terus kemudian seperti apel, melon yang banyak mengandung air dan Jambu berserat. air. Nah, berserat itu yang penting. Karena serat di dalam buah, sayur itu kita istilahnya self cleansing. Jadi serat itu nanti yang akan membersihkan, ikut membersihkan gigi kita. Gitu ya mitra suara kota. Jadi apalagi di bulan puasa ya dok ya, seger loh sebenarnya. Jadi entar lagi nanti gua beli ya. Kemudian sayur juga termasuk ya dok ya. Saya juga termasuk. Sayur juga termasuk. Ini tadi saya sebutkan self cleansing tadi. Oke, kemudian ada sesuatu mungkin kebiasaan tertentu yang harus dihindari mungkin dokter? Iya. Untuk bau mulut ya. Bau mulut Ya tadi itu merokok. Merokok. Oke. Kemudian dokter? Ada juga. Ya kalau untuk minum alkohol itu juga pengaruh sekali. Kadang kita dokter gigi itu kalau periksa pasien, terutama ya anak-anak muda gitu ya mbak ya. Kenapa ya mas? Karena memang ada pewarnaan khas di gigi untuk perokok yang kita tidak akan temui di orang yang bukan perokok. Oke. Kalau nggak salah itu agak kuning-kuning gimana gitu ya dok ya? Di gigi atas, depan atas yang bagian dalam yang menghadap ke langit-langit, itu biasanya ada bercak-bercak hitam. Oh gitu. Ini kalau mau bersihkan susah kali ya? Harus dengan alat dan bahan tertentu. Oh gitu. Meskipun kita sikat gigi, sulit ya, nggak bisa kembali ke semula ya dok ya? Bahkan sampai ada, saya pernah lihat di supermarket itu produk pasta gigi yang untuk perokok. Berarti ada kandungan tertentu ya? Ya, itu jadi lebih lebih ada bahan untuk korosifnya, untuk menggosok. Ibaratnya kalau itu porselen itu besi porselen kali ya dok ya. Oke, mitra suara kota, pembahasan kita seru banget ya. Dan semoga bermanfaat karena memang waktunya juga mepet, membatasi ruang
dengan kita juga, dan dokter juga masih banyak pasien mungkin ya. Oke, waktunya kita pamit dok, tapi sebelumnya monggo silakan dokter bisa mengedukasi masyarakat semuanya, kemudian sebagai closing statement ada tips mungkin, monggo silakan dokter. Ya, ini mumpung kita di bulan Ramadan ya, memang kondisi kita berpuasa itu wajar kalau bau mulut kita berbeda dengan hari-hari biasa. Nah, tapi jangan menjadikan puasa untuk alasan nggak apa-apa mulutku bau gitu. Aku kan puasa, ada hal-hal yang perlu yang bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita cegah untuk memperparah bau mulut tadi itu. Minimalisir bau mulut minimalisir dengan membersihkan, terus kemudian konsumsi air putih yang cukup, buah dan sayur yang cukup, itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai di bulan puasa bau mulut kita semerbak tadi ya Mbak ya, jadi mengurangi kualitas tampilan itu. Kalau tampilan enggak sih Mbak, mungkin ini ya kita ngobrol kepedean kita, jadi teman-teman jadinya agak gimana gitu kalau ya, jangan sampai seperti itu. Perlu kita perhatikan kebersihan mulut kita, tidak hanya di bulan Ramadan saja, di selain bulan Ramadan juga perlu, karena itu berkaitan dengan kesehatan kita secara keseluruhan. Oke dokter, satu lagi nih. Nah, untuk klinik atau poli gigi di RSUD Dr. Muhammad Saleh, ini operasionalnya setiap hari apa ya? Operasional setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Itu untuk klinik gigi. Sedangkan untuk di gigi sendiri ada beberapa ini ya Mbak ya, beberapa spesialisasi ya, untuk ortodonsi itu terkait dengan bezel tadi Mbak, kawat gigi itu hari Senin dan Jumat. Kemudian untuk endodonsi, konservasi endodonsi itu terkait dengan perawatan akar, itu hari Senin sampai dengan Kamis. Terus untuk bedah mulut itu Senin sampai Kamis juga. Gitu ya, dicatat ya. Untuk gigi umum Senin sampai Jumat. Jadi setiap jam kerja. Ya. Oke, silakan ya bisa datang ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Ini juga melayani pasien BPJS. Ya, tentunya dengan membawa rujukan dari vaskes pertama. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Aris. Sama-sama. Selamat menjalankan puasa. Oke, itu tadi Mitra Suara Kota ya, bincang-bincang kita di Klinik Udara di hari Jumat kali ini 22 Maret 2024. Dan saatnya Vivi pamit undur diri juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan juga kebersamaannya. Mohon maaf pada salah kata. Dari kata selamat siang, selamat